Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Cynthia Berliana dengan NIM E1R021166 dari kelas 1F Program Studi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang paragraf. Langsung saja ke pokok pembahasan awal, yaitu syarat untuk membuat paragraf yang baik. Pertama, ada kesatuan paragraf, kedua, kepaduan paragraf, ketiga, kelengkapan dan ketuntasan, keempat, keruntutan. Sekarang masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ada kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada pokok satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Adapun contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Selanjutnya, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepadatan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat, yaitu referensi, substitusi, elipsis, sinonim, antonim, hiponim, kemeroniman, dan repetisi. Dan selanjutnya ada kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek, maka semakin jelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antar kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Selanjutnya ada paragraf induktif. Jenis paragraf induktif memiliki ide pokok yang terletak pada akhir paragraf. Biasanya, paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu, dan kemudian kesimpulan terletak pada akhir kalimat. Secara umum, ide pokok paragraf induktif bisa dilihat dengan adanya kalimat konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Contoh, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang di negeri matahari terbit. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf campuran memiliki ide pokok di awal, di akhir paragraf. Meski memiliki dua kalimat topik, tapi bukan berarti ide pokoknya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Contohnya, meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Materi yang terakhir, paragraf interatif. Paragraf interatif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Biasanya, paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu. Kemudian diikuti ide pokok dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas setelah ide pokok berfungsi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Contoh, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Kalimat pengembang. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Kalimat topik. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpan, perawatan, dan pengamanan. Kalimat pengembang. Sekian video pembahasan saya tentang paragraf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.